Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Untuk malam ini kita akan membahas terkait dengan konsep penandingan dan proses penyesuaian ya. Ini untuk pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Apa yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep penandingan dan akuntansi dasar accrual, membuat ayat jurnal penyesuaian, serta menyusun neraca saldo yang disesuaikan. Dan terakhir, bagaimana mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis vertikal. Selanjutnya untuk indikator penilaiannya yaitu menjelaskan hubungan konsep penandingan dengan akuntansi dasar accrual. Kemudian yang kedua, menjelaskan mengapa penyesuaian diperlukan dan apa saja karakteristik ayat jurnal penyesuaian. Jadi nanti kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian. Membuat ayat jurnal untuk akun yang membutuhkan penyesuaian. Yang keempat, mengikhtisarkan proses penyesuaian dan menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Jadi setelah penyesuaian. Kemudian menggunakan analisis vertikal untuk membandingkan pos-pos laporan keuangan satu dan yang lain dengan rata-rata industri. Kita masuk ke konsep penandingan. Apa itu konsep penandingan? Ya, konsep penandingan itu di dalam akuntansi sering disebut dengan matching principle ya. Kemarin sempat kita bahas terkait dengan matching principle, di mana prinsip yang menyatakan bahwa beban atau expenses harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan atau revenue dihasilkan oleh beban tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan harus mencocokkan atau menandingkan beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan pendapatan tersebut, sehingga laporan keuangan mencerminkan kinerja yang akurat pada periode tertentu. Prinsip penandingan ini mencegah pencatatan pendapatan atau beban secara tidak tepat yang dapat menyebabkan distorsi dalam pelaporan laba atau rugi. Sebagai contoh misalnya, jika sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan barang di bulan tertentu, jadi semua biaya yang terkait dengan produksi dan penjualan barang tersebut harus diakui pada bulan yang sama, meskipun pembayaran untuk biaya tersebut belum terjadi, ya. Nah, itu untuk konsep penandingan. Nah, di dalam pelaporan pendapatan dan beban yang tadi dijelaskan dalam konsep penandingan, ada dua metode pelaporan dalam akuntansi, merujuk pada cara-cara organisasi atau perusahaan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi di sini kita ada dua metode, yaitu akuntansi dasar kas dan akuntansi dasar accrual. Akuntansi dasar kas itu untuk konsep periode akuntansi pendapatan dan beban dilaporkan pada laporan laba rugi pada saat periode di mana kas diterima atau dibayar, ya. Jadi dalam metode ini pendapatan dan beban hanya dicatat ketika kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui saat uang tunai diterima dan beban dicatat ketika kas dibayarkan. Ini metode yang lebih sederhana ya dibandingkan dengan metode accrual dan sering digunakan oleh usaha kecil ya atau individu karena tidak memerlukan pencatatan transaksi yang belum melibatkan arus kas. Jadi lebih ke ya usaha kecil ya, kecil mikro. Kemudian ada pada dasar accrual untuk konsep periode akuntansi, di mana pendapatan dan beban dilaporkan dalam laba rugi pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan atau beban tersebut terjadi. Ya, jadi dalam metode ini pendapatan dan beban diakui saat terjadi, ya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan.
Pendapatan dicatat ketika diperoleh. Misalnya, ketika barang atau jasa telah diberikan. Begitupun beban dicatat ketika kewajiban terjadi, meskipun pembayaran belum dilakukan. Ini adalah metode yang paling umum digunakan oleh perusahaan besar karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan perusahaan. Ini untuk pencatatan accrual ya. Ini untuk pencatatan accrual, dasar accrual untuk akuntansi. Ya, di mana pertama pendapatan dilaporkan ketika dihasilkan. Jadi pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah diberikan, meskipun kasnya belum diterima. Ini adalah bagian dari prinsip pengakuan pendapatan. Kemudian yang kedua ada beban dilaporkan ketika terjadi. Jadi beban diakui kewajiban ketika kewajiban atau biaya telah terjadi, meskipun pembayaran belum dilakukan. Hal ini mengikuti prinsip bahwa beban harus dicatat pada saat kewajiban tersebut timbul. Benar-benar menandingkan pendapatan dan beban dalam menentukan laba bersih. Ini adalah konsep penandingan ya, matching principle yang disebutkan sebelumnya. Yang terjadi, yang berarti pendapatan harus ditandingkan dengan beban yang terkait dalam periode yang sama untuk menghitung laba bersih yang akurat. Tujuannya adalah agar laporan keuangan mencerminkan kinerja keuangan yang benar. Terakhir, membutuhkan ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Ya, jadi pada akhir periode perlu dilakukan ayat jurnal penyesuaian untuk memastikan bahwa pendapatan dan beban yang dicatat sesuai dengan waktu terjadinya, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Contohnya, yaitu penyusutan aset, beban accrual, atau pendapatan diterima di muka. Jadi secara keseluruhan, pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan yang sebenarnya dalam satu periode tertentu. Kita masuk ke, ini contoh ya, contoh konsep penandingan. Mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama. Misalnya, pada tahun 2005, ada transaksi membayar $10.000 untuk kampanye iklan atas suatu produk yang akan diperkenalkan pada tahun 2005. Ya, ini ada pembayaran. Berarti ada beban yang dibayar di muka. Ya, 10.000 ini akan dicatat sebagai aset. Tidak boleh dibebankan sesuai dengan konsep penandingan. Karena produk belum terjual, hanya diiklankan. Ya. Kemudian di tahun 2005, menjual produk yang diiklankan di tahun 2004. Sehingga $10.000 tersebut dibebankan pada tahun 2005 untuk menandingkan dengan pendapatan. Seperti itu ya. Kemudian ini kita lihat neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya, ini neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi Bapak Ibu kalau ngeh ya, untuk contoh kasusnya itu, ini dari awal, apa namanya, dari awal contoh kasusnya memang sudah seperti ini ya. Maksudnya contoh kasus itu berkesinambungan dari pertemuan pertama, dari contoh soal neraca saldo yang pertama hingga nanti sampai akhir pertemuan. Itu akan continue ya. Ini juga dari pertemuan sebelumnya neraca saldonya. Nanti boleh dicek. Ini untuk aset hingga peralatan kantor ya, kas hingga peralatan kantor. Kemudian ini utang usaha, sewa diterima di muka. Ini ada sewa diterima di muka ya. Kemudian ekuitas pemilik,
Selanjutnya ada pendapatan jasa, itu masuk kategori pendapatan, dan beban masuk eh, beban upah, sewa, utilitas, dan beban perlengkapan serta beban rupa-rupa. Baik, selanjutnya kita masuk ke ini untuk bagan akunnya ya. Kita pelajari minggu lalu ada bagan akun. Jadi neraca bagan akunnya seperti ini, ada aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Nah, ini untuk nomor-nomornya, penomoran di bagan akun. Jadi satu itu untuk aset, kemudian 1.1 kas. Jadi yang ini nomor angka satu di depannya berarti itu masuk masuk ke akun utama aset. Nomor dua juga sama ya, nomor dua untuk kewajiban. Jadi semua kewajiban itu diawali dengan nomor dua hingga nomor lima, yaitu beban ya. Seperti itu untuk penomoran di dalam laporan keuangan, khususnya di bagan akun. Kita masuk ke beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Nanti ada ilustrasinya ya. Untuk beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka, itu beban yang sudah dibayar oleh perusahaan, tetapi manfaat atau jasa yang diterima dari pembayaran tersebut belum sepenuhnya digunakan dalam periode berjalan, ya. Dengan kata lain, pembayaran di muka untuk biaya atau jasa yang akan digunakan di masa depan, ya. Contohnya apa? Misalnya asuransi. Asuransi itu kan kalau membayar premi itu bisa tahunan ya, di awal tahun, ya. Jadi bayar premi untuk 1 tahun ke depan. Jadi sebagian dari pembayaran tersebut harus dicatat sebagai beban dibayar di muka. Karena layanan asuransi akan diberikan sepanjang periode pengcoveran ya, bisa sepanjang tahun, ya. Kemudian sewa. Sewa juga sama jika perusahaan membayar sewa untuk beberapa bulan ke depan. Kadang kan ada pembayaran sewa, misalnya kita bayar sewa untuk 3 bulan ke depan, ya. Jadi pembayaran ini juga dicatat sebagai beban dibayar di muka hingga jasa sewa digunakan, ya. Kemudian perlengkapan, sama dengan perlengkapan, pembelian perlengkapan yang sebelumnya sepenuhnya digunakan juga dapat dicatat sebagai beban dibayar di muka, ya. Tapi kalau perlengkapan biasanya eh, istilahnya di bagan akun itu tetap perlengkapan. Kecuali untuk asuransi dan sewa itu biasanya di bagan akunnya itu istilahnya asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Jadi tidak ada perlengkapan dibayar di muka. Perlengkapan, perlengkapan. Jadi di dalam laporan keuangan berbayar dibayar di muka pertama kali dicatat sebagai aset di neraca, ya. Jadi dicatatnya sebagai aset di neraca karena mewakili manfaat ekonomi yang akan diterima di masa yang akan datang. Kemudian seiring berjalannya waktu dan manfaat tersebut digunakan, aset ini akan diubah menjadi beban pada laporan laba rugi melalui ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Ya, jadi pembebanannya itu di akhir periode. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan beban dan periode saat manfaat sebenarnya diterima. Inilah disebut dengan konsep penandingan atau prinsip matching. Kita lihat untuk ilustrasinya ya. Ini untuk ilustrasi perlengkapan. Jadi perlengkapan di awal itu ada 2.000. Sebagian dari ada ada informasi bahwa sebagian dari perlengkapan ini telah digunakan. Pada tanggal 31 Desember, perhitungan fisik atau stock of name menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa 760. Jadi kita harus mengetahui berapa perlengkapan yang sudah digunakan. Jadi perhitungannya yaitu perlengkapan di dalam saldo, di neraca saldo itu 2.000. Kemudian ada informasi perlengkapan tersisa di 31 Desember 760. Sehingga yang sudah digunakan yaitu $1.240. Kemudian ini akan dibuatkan jurnalnya, ya. Ini akan dibuatkan jurnalnya sehingga beban perlengkapan jurnalnya ya pada perlengkapan.
Oke? Sehingga nanti untuk saldo akhir perlengkapan itu hanya 760 karena dikreditkan 1.240. Didebetkan 2.000, kemudian kredit 1.240 sehingga nanti di sisa saldo di debit itu 760. Kemudian beban perlengkapannya bertambah 1.240 sehingga totalnya di debit 2.040 untuk ilustrasi perlengkapan. Kita lihat untuk contoh ilustrasi asuransi dibayar di muka, ya. Jadi ada pembayaran asuransi dibayar di muka untuk pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan. Belum mencerminkan bahwa asuransi bulan Desember secara teoretis sudah berlalu. Jadi di akhir periode kita akan membebankan $100 yang dapat dibukukan sebagai beban. Dari mana asalnya $100? Di sini nilai 2.400 untuk asuransi selama 24 bulan. Jadi tinggal dibagikan. 2.400 dibagi 24 sehingga per bulannya $100. Kemudian kita jurnal lagi. Di akhir periode beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, beban asuransi di debit, kemudian asuransi dibayar di kredit. Sehingga nanti untuk asuransi dibayar akan berkurang senilai $100. Sehingga nanti di neraca sisa asuransi dibayar di muka hanya 2.300. Untuk beban asuransi bertambah $100. Catatan, Anda mungkin sudah memiliki gagasan mengenai bagaimana posting mengalir, sehingga mulai slide ini tanda panah tidak lagi ditunjukkan. Jadi nanti tidak akan ada tanda panah karena saya yakin teman-teman dan Bapak Ibu semua karena kita udah dijelaskan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, insya Allah sudah tidak asing lagi ya, atau sudah paham lah. Nah, itu untuk asuransi dibayar di muka. Ini semua nanti disebut dengan jurnal penyesuaian. Jadi akan ada nanti posting ke ini sudah diposting ke buku besar sehingga nanti neraca saldo setelah disesuaikan itu akan disajikan ulang. Ya, ini dampak dari mengabaikan penyesuaian. Jadi apa dampaknya? Kalau di laporan laba rugi ketika ini diabaikan, maka kalau untuk pendapatan tidak ada pengaruh ya. Pendapatan tidak ada pengaruh kalau beban yang dilaporkan terlalu rendah sebesar 1.340 ya. Karena tidak disajikan ya. Sehingga nanti laba bersihnya terlalu tinggi sebesar 1.340 ya. Kemudian di aktiva terlalu tinggi karena aktiva tadi yang asuransi dibayar di muka juga perlengkapan tidak dikurangi sehingga terlalu tinggi. Kalau di kewajiban tidak, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini terlalu tinggi. Ya. Kenapa? Karena laba bersihnya tinggi. Ya. Laba bersihnya tinggi. Sehingga di ekuitas pemiliknya juga tinggi. Sehingga total kewajiban dan ekuitas pemilik itu terlalu besar. Ya. Tidak sesuai. Kita masuk ke pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka itu pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan sebelum layanan atau produk diserahkan kepada pelanggan. Ya, meskipun kas sudah diterima, pendapatan ini belum dapat diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi karena perusahaan belum memenuhi kewajiban untuk memberikan barang atau jasa yang dijanjikan. Ya. Jadi kalau tadi beban dibayar di muka, kita sudah mengeluarkan kas, tapi kita belum memperoleh manfaatnya. Sehingga untuk sementara dicatat sebagai aset. Nah, kalau pendapatan diterima di muka, itu dicatat sebagai kewajiban. Ya,
Karena perusahaan masih berkewajiban untuk memberikan layanan atau produk di masa depan. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, maka pendapatan yang ditangguhkan baru diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi. Contoh, contoh itu ada sewa diterima di muka. Kalau tadi ada sewa dibayar di muka, ini pelanggan yang memberikan kasnya kepada kita. Jadi sewa diterima di muka. Jika sebuah perusahaan menyewakan properti dan menerima pembayaran untuk beberapa bulan ke depan, pembayaran ini akan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sampai waktu sewa tersebut terpakai. Ya. Eh Kemudian ada contohnya langganan majalah atau jasa berlangganan. Segala jasa berlangganan itu kan biasanya diterima di muka ya kalau kita dari pihak yang memberikan jasa. Jadi pembayaran di muka untuk layanan berlangganan seperti majalah, layanan streaming yang akan diberikan di masa depan. Jadi tidak hari itu. Kemudian proyek atau kontrak layanan itu contohnya juga. Jadi dalam akuntansi berbasis akrual itu ketika perusahaan mulai memberikan layanan atau menyerahkan barang pendapatan yang ditangguhkan secara bertahap dipindahkan dari kewajiban ke pendapatan di laba rugi. Sehingga ini mencerminkan konsep matching principle. Pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan periode pelaporan yang berlaku. Ya, kita lihat contoh ilustrasinya. Ini untuk contoh ilustrasi sewa diterima di muka. Ya, sama sebenarnya posisinya. Sewa selama 3 bulan sebesar 360, berarti 3 bulan. Per bulannya berapa? Per bulannya 360 dibagi 3 sama dengan 120. Ya, jadi pada tanggal 31 Desember hanya 120 yang dapat dibukukan sebagai pendapatan. Ya, apa jurnalnya? Jurnalnya karena kita mau mengurangi sewa diterima di muka, kita lihat posisi sewa diterima di muka kan di kewajiban, kewajiban itu dikredit sehingga sewa diterima di mukanya akan berada di posisi debit untuk mengurangi. Kemudian pendapatan bertambah, pendapatan saldo normalnya di kredit sehingga jurnalnya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Apa dampaknya kalau kita mengabaikan penyesuaian? Dampak mengabaikan penyesuaian sewa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka, pertama di pendapatan. Pendapatan dilaporkan terlalu besar, ya, terlalu besar. Kemudian laba bersih terlalu rendah, ya. Pendapatan dilaporkan terlalu rendah, ya, terlalu rendah karena ada 120 tidak dilaporkan, sehingga berkurang ya 120-nya. Sehingga ketika diabaikan pendapatan dilaporkan terlalu rendah. Kemudian karena pendapatan rendah berarti laba bersih juga ikut turun. Di neraca bagian aktiva tidak ada karena hubungan pendapatan diterima di muka itu ada di kewajiban. Nah, karena di kewajiban tersebut tidak ada pengurangan sehingga dilaporkan terlalu tinggi sebesar 120. Kemudian ekuitas pemilik terlalu rendah, ya, karena laba bersihnya yang rendah. Seperti itu. Kita masuk ke beban akrual. Apa itu beban akrual? Beban akrual atau biasa disebut juga kewajiban akrual. Itu beban yang terjadi selama satu periode akuntansi tetapi belum dibayar atau dicatat di dalam laporan keuangan. Sehingga beban akrual mencerminkan kewajiban perusahaan untuk membayar satu biaya di masa depan terkait dengan barang atau jasa yang sudah diterima atau dikonsumsi. Jadi kebalikan dari beban diterima di muka ya. Kalau ini ter sudah terjadi, tetapi belum dibayarkan. Sehingga dalam metode akuntansi akrual, beban harus diakui pada saat terjadi, bukan saat pembayaran dilakukan. Oleh karena itu,
beban accrual dicatat sebagai kewajiban di neraca hingga perusahaan melakukan pembayaran di kemudian hari. Jadi diakui sebagai kewajiban. Biasa juga utang ya. Contoh beban accrual. Contoh beban accrual itu beban upah. Jika karyawan telah bekerja tetapi gaji mereka belum dibayarkan pada akhir tahun periode pelaporan. Pada akhir periode pelaporan. Jadi gaji ini harus diakui sebagai beban accrual. Ada juga bunga pinjaman. Jika perusahaan memiliki utang yang menghasilkan bunga, bunga yang telah jatuh tempo tapi belum dibayarkan, itu dicatat sebagai beban accrual. Kemudian contohnya lagi utility. Utility itu seperti tagihan listrik, air, atau gas yang sudah digunakan tetapi belum diterima atau dibayarkan pada akhir periode, maka akan dicatat sebagai beban accrual. Baik. Nah, sehingga ada istilah ayat jurnal penyesuaian ya. Jadi pada akhir periode nanti perusahaan perlu mencatat ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban yang belum dicatat tetapi telah terjadi. Ya. Setelah beban ini dibayarkan, kewajiban akan dihapus dalam neraca dan kas akan dikurangi sesuai dengan jumlah pembayaran. Ya. Dengan cara ini, beban accrual membantu memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan beban yang sebenarnya terjadi pada periode tertentu, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan perusahaan. Ya, kita lihat contoh ilustrasinya. Nah, ini. Jadi, ini pada akhir periode ya. Di bulan Desember ada utang upah. Jumlahnya 250. Nah, saat ini beban upah dilaporkan terlalu rendah dan tidak ada kewajiban yang dilaporkan untuk upah ini. Jadi, ada beban upah yang harusnya dibayarkan, tetapi belum dibayarkan. Sehingga pencatatannya beban upah tetap dicatat 250. Kemudian apa? Lawannya itu utang upah. Ya. Jadi pada saat nanti pembayaran tinggal utang upah pada kas. Sehingga utang upah 0, kemudian kasnya juga 0. Ya. Seperti itu. Jadi di sini beban upahnya masih terlalu rendah karena ada 250 yang belum dicatat. Sehingga di sini dibuatkan untuk ayat jurnal penyesuaian tapi bukan pada kas karena belum dibayarkan. Jadi dicatat pada utang upah. Ini untuk dampaknya ketika mengabaikan penyesuaian, dampaknya di pendapatan tidak ada. Ya, karena kaitannya antara beban dan kewajiban. Beban dan kewajiban yang berefek kepada laba dan ekuitas pemilik, ya. Beban yang dilaporkan terlalu rendah karena 250-nya tidak dicatat sehingga laba bersihnya terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Kemudian di kewajiban yang dilaporkan terlalu rendah karena tidak dilaporkan 250 tersebut. Ya. Ekuitas pemilik terlalu tinggi karena labahnya tadi yang tinggi sehingga ekuitasnya juga tinggi. Ini ada pendapatan accrual. Kalau tadi beban accrual, ini pendapatan accrual. Itu sama. Pendapatan yang telah dihasilkan atau jasa yang telah diberikan oleh perusahaan tetapi belum ditagih atau belum diterima pembayarannya pada akhir periode akuntansi. Nah, di dalam akuntansi berbasis accrual, pendapatan ini harus diakui. Ya, diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, meskipun pembayarannya belum diterima. Oleh karena itu, pendapatan ini dicatat sebagai aset di dalam neraca sampai perusahaan menerima uang tunai. Ya. Pendapatan accrual mencerminkan
hak perusahaan untuk menerima kas di masa depan karena barang atau jasa yang telah diberikan. Ini bertentangan dengan pendapatan diterima di muka. Ini beda ya dengan pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka itu mencerminkan kewajiban perusahaan karena kasnya sudah diterima, ya. Karena kasnya sudah diterima. Berbeda ini eh, pendapatan accrual, kasnya belum diterima, ya. Contohnya pendapatan dari jasa yang belum ditagih. Jika perusahaan telah memberikan jasa kepada pelanggan, tetapi belum mengirimkan faktur atau tagihan, maka pendapatan ini diakui sebagai pendapatan accrual. Begitupun dengan pendapatan bunga, ya. Pendapatan bunga juga sama. Jadi jika perusahaan memiliki investasi yang menghasilkan bunga, bunga tersebut sudah diperoleh tetapi belum dibayarkan oleh pihak lain, maka bunga tersebut dicatat sebagai pendapatan bunga atau pendapatan accrual. Ini letaknya di neraca, di aset ya. Begitupun dengan penjualan kredit, diakui sebagai piutang usaha ya. Jadi jika perusahaan menjual barang kepada pelanggan dengan syarat pembayaran di masa depan atau kredit, maka pendapatan ini dicatat accrual, aset accrual sebagai piutang usaha sampai pembayaran tersebut diterima. Jadi jadi pada akhir periode perusahaan harus membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum diterima atau dibayarkan. Pendapatan accrual ini dicatat sebagai piutang usaha atau jenis aset lainnya lah, ya, yang akan dihapuskan dari neraca ketika kas diterima. Jadi dikeluarkan, kas bertambah, nanti piutang usahanya berkurang. Dengan demikian, pendapatan accrual memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan pendapatan yang benar-benar diperoleh dalam periode tersebut, meskipun pembayaran belum diterima, ya. Ini kita lihat ilustrasinya ya. Ya kan, pendapatan yang sudah diterima, pendapatan yang belum ditagih ya, itu dicatat sebagai piutang usaha. Jadi jurnalnya itu piutang usaha pada pendapatan jasa. Ya, nanti kalau misalnya diterima eh, atau dibayarkan pendapatannya itu kas pada piutang jasa. Ya, ini untuk dampaknya ya, sama seperti sebelumnya. Dampaknya itu karena pendapatan ya. Jadi pendapatan yang dilaporkan terlalu rendah karena 500 tadi tidak dicatat. Kalau ini diabaikan ya. Kemudian laba bersihnya juga terlalu rendah karena kan pendapatannya kecil, otomatis labanya juga kecil. Apa dampaknya di neraca? Neraca terlalu besar, ya, terlalu rendah karena tidak dimasukkan tadi. Kemudian ekuitas pemilik jelas karena tadi laba bersihnya kecil, otomatis ekuitas pemiliknya juga kecil. Ya, kita masuk ke aset tetap. Kita masuk ke aset tetap. Aset tetap itu adalah aset berwujud ya. Aset tetap itu aset berwujud ya, yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk operasi bisnis dalam jangka panjang. Biasanya lebih dari satu periode akuntansi. Dan tidak dimaksudkan untuk dijual, ya. Karena kalau misalnya ada aset yang tujuannya untuk dijual itu beda lagi. Bukan aset tetap, tapi itu masuk ke persediaan, ya, persediaan barang dagang. Ya, aset tetap itu memiliki masa manfaat ekonomis yang panjang sehingga mengalami penyusutan seiring waktu. Contohnya itu kita lihat ya. Ada tanah. Tanah ini aset tetap yang tidak disusutkan karena tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan. Kemudian ada bangunan, peralatan. Bangunan itu memiliki manfaat yang terbatas, jadi bangunan harus disusutkan. Akun kontra yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian adalah akumulasi penyusutan. Ya,
Kalau bangunan berarti akumulasi penyusutan bangunan, ya. Begitupun dengan peralatan. Karena peralatan memiliki masa manfaat yang terbatas, maka peralatan juga disusutkan. Akun kontranya sama. Akumulasi penyusutan peralatan. Kita lihat ilustrasi akumulasi penyusutan peralatan atau penyusutan peralatan. Ini ada net solution mengestimasikan penyusutan untuk peralatan kantor sebesar $50 untuk bulan Desember. Ya, untuk bulan Desember penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis 3 tahun atau 36 bulan, sehingga penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis, yaitu $1.800 dibagi dengan 36 sehingga $50 per bulan. Ya. Sini kita lihat untuk beban penyusutannya. Nah, untuk penyesuaiannya itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ya. Jadi nanti di neraca itu ada istilah akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini nanti akan menunjukkan berapa nilai buku yang tersisa. Untuk mengetahuinya itu 1.800 peralatan kantor diselisihkan dengan akumulasi penyusutan. Sehingga selisihnya itulah yang menjadi nilai buku. Ya. Bagaimana nanti kalau habis udah balance ya? Kalau udah balance berarti udah habis penyusutannya. Tidak ada pembebanan lagi. Nah, apa dampaknya ketika ini diabaikan? Ketika penyusutan atau beban penyusutan diabaikan, itu akan berdampak kepada beban laba, aktiva, dan ekuitas pemilik. Beban yang dilaporkan itu terlalu rendah karena $50 tadi tidak dicatat sebagai beban penyusutan. Karena bebannya rendah, otomatis laba bersihnya akan tinggi. Ya. Kemudian aktiva dilaporkan terlalu tinggi. Sehingga karena tidak ada akumulasi penyusutan. Ya. Begitupun dengan ekuitas pemilik. Karena labanya tadi tinggi, otomatis ekuitas pemilik juga akan tinggi. Selanjutnya masuk ke ikhtisar penyesuaian dasar ya. Jadi kalau untuk ini kita lihat jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, kemudian pengaruh terhadap neraca dan laba rugi bila ayat jurnal penyesuaian diabaikan. Yang pertama beban yang ditangguhkan, jurnal penyesuaian beban pada aset ya. Pengaruhnya itu beban yang dilaporkan nanti terlalu rendah, begitupun dengan laba bersihnya terlalu tinggi. Jadi kalau kemudian untuk asetnya itu terlalu tinggi, ekuitas pemilik terlalu rendah. Tadi ya kesimpulan dari yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian pendapatan yang ditangguhkan itu kewajiban pada pendapatan, di mana pengaruhnya di sini adalah kewajiban dan pendapatan dilaporkan terlalu tinggi, kemudian ekuitas pemilik dan laba bersih itu terlalu rendah. Beban akrual itu penyesuaiannya beban pada kewajiban, di mana di sini beban dan kewajibannya dilaporkan terlalu rendah, kemudian laba bersih dan ekuitas pemilik itu overstated, jadi dilaporkan terlalu tinggi. Untuk pendapatan akrual, aset dan pendapatan, aset pada pendapatan. Jadi aset dan pendapatannya itu dilaporkan terlalu rendah, juga ekuitas pemilik dan laba bersihnya itu terlalu rendah. Kemudian aset tetap di sini ada beban kreditnya adalah kontra aset. Jadi akumulasi penyusutan ya. Jurnal kontra aset itu akumulasi penyusutan, pengaruhnya itu di neraca dan laba rugi. Di neraca itu di neraca itu asetnya akan terlalu tinggi, begitupun ekuitas pemiliknya bebannya akan terlalu rendah. Bebannya terlalu rendah sehingga laba bersihnya tinggi.
Itu ya untuk ikhtisar penyesuaian dasarnya. Nah, ini kita lihat neraca saldo setelah disesuaikan. Ini untuk yang sudah disesuaikan ya. Kalau tadi yang belum nih, harusnya saya bandingkan ya. Yang tadi yang belum disesuaikan, sebentar ya. Sebentar. Saya coba edit ya. Kita masukkan biar kelihatan ya ininya. Sebelum disesuaikan dan setelah disesuaikan ya. Jadi nanti bisa dilihat di sini untuk yang sebentar. Bentar ya, ini saya edit terlebih dahulu. Nah, kita lihat untuk yang terakhir. Nah, ini. Jadi ini sebelum neraca saldo ya, di awal sebelum disesuaikan. Nah, ini setelah disesuaikan. Ya, jadi semua jurnal-jurnal tadi sebelumnya dimasukkan ke dalam neraca saldo. Jadi ini sebelum penyesuaian, ini setelah disesuaikan. Jadi semua sudah masuk. Nah, yang sudah disesuaikan inilah yang masuk ke dalam laporan keuangan. Ya, untuk membuat laporan keuangannya kita akan pelajari setelah UTS ya. Nah, ini untuk analisis interprestasi laporan keuangan ya. Jadi untuk analisis interprestasi laporan keuangan di sini ada tadi di awal analisis vertikal itu metode analisis keuangan di mana setiap pos-pos di dalam laporan keuangan misalnya laba rugi atau neraca dinyatakan sebagai persentase dari angka dasar tertentu dalam laporan tersebut. Ini memungkinkan antar perbandingan antar periode atau rata-rata industri secara efektif. Dalam laba rugi, setiap item biasanya dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Kalau di dalam neraca, setiap item itu dinyatakan persentasenya eh, dari total aset. Ya, kita lihat contohnya. Nah, kalau ini diambil dari laba rugi ya. Ini diambil dari laba rugi berarti persentase dari pendapatan penjualan ya. Jadi 100% nanti di pendapatan 100% karena pendapatan yang dijadikan sebagai persentase ya. Kemudian ini untuk melihat beban berapa persen nanti nominal bebannya dibagi dengan nominal pendapatan jasa dikali 100%. Ini begitupun yang di bawah seperti itu seterusnya ya sampai akhir nanti seperti ini sehingga kita bisa lihat bagaimana tingkat efisiensi dan dari perusahaan tersebut dilihat dari bebannya ya beban yang digunakan untuk memperoleh eh, apa namanya memperoleh pendapatan. Jadi kegunaannya seperti apa sih analisis vertikal ini? Jadi bisa digunakan sebagai perbandingan antar periode. Jadi membantu melihat perubahan struktur biaya atau pendapatan di perusahaan Anda dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa lihat bahkan jika jumlah absolutnya berubah, kita bisa lihat kan, oh ternyata em, kadang pendapatannya bertambah, namun kok labanya masih tetap atau labanya berkurang. Nanti bisa dilihat di mana apa namanya ada
inefisiensi ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai salah satu identifikasi masalah. Jika persentase tertentunya, misalnya beban operasionalnya lebih tinggi dibanding rata-rata industri, nanti bisa dijadikan indikator adanya inefisiensi yang perlu diperbaiki. Kemudian bisa dijadikan sebagai dasar perbandingan dengan rata-rata industri ya, di mana memungkinkan untuk membandingkan rasio kinerja perusahaan dengan perusahaan pesaing atau standar industri. Jadi dengan analisis vertikal, eh, kita bisa menilai dengan lebih jelas di mana perusahaan berdiri dalam hal profitabilitas, efisiensi biaya, dan likuiditas dibandingkan dengan standar industri atau perusahaan lain, tetapi dalam sektor yang sama. Oh, nggak masuk ya kesimpulannya. Sebentar. Jadi untuk kesimpulannya, konsep penandingan dan proses penyesuaian dalam akuntansi melibatkan penyusunan neraca saldo sebelum dan sesudah penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian mencerminkan posisi awal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Sedangkan proses penyesuaian dilakukan untuk mencatat transaksi yang belum diakui pada akhir periode, seperti beban akrual, penyusutan aset, pendapatan diterima di muka. Eh, Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang akurat, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan beban, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Referensinya masih sama ya, saya pakai Warren pengantar akuntansi 1. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di WhatsApp grup atau japri ke saya. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.